Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Nofal Tarik, NIM 2201011109 dari kelas SI 21B1. Untuk informasi, di sini saya akan menjelaskan, presentasikan tentang tugas project ujian akhir semester dari mata kuliah desain database. Nah, di sini yang pertama yaitu tugasnya yaitu merupakan mengolah sebuah database sampai menjadi bentuk paling baik. Nah, yang pertama di sini ada tabel awal. Oh ya, yang pertama, tema yang saya gunakan di sini adalah sistem informasi monitoring, eee, peternakan kambing perah. Kemudian yang pertama itu ada tabel awal, tabel yang belum dilakukan normalisasi maupun apa itu, dibentuk bakukan. Nah, yang pertama di sini entitasnya itu ada kode RTAG. Kemudian QR code, jenis kelamin, rumpun, tanggal lahir, panjang, tinggi, lingkar dada, berat, metode perkawinan, tipe kelahiran, foto kambing, status pakan, dan obat. Nah, lanjut ke proses kedua yaitu normalisasi. Normalisasi di sini dipecah menjadi 3 normalisasi, yaitu yang pertama kita sebut 1NF atau normal 1. Normal 1 ini eh, kondisi tabel dalam kondisi masih sama dengan yang tabel awal tadi, meliputi kode RT, QR code, kemudian jenis kelamin, rumpun, tanggal lahir, panjang, tinggi, lingkar dada, berat, metode perkawinan, tipe kelahiran, bentuk kambing, status pakan, dan obat. Nah, kemudian masuk ke normal kedua atau 2NF. Di sini memecah tabel tersebut menjadi 5 tabel, menjadi 7 tabel, mohon maaf, 7 tabel. Yang meliputi tabel pertama, tabel masternya itu tabel kambing, kemudian tabel rumpun. Di sini dipecah karena satu kambing itu hanya mempunyai satu rumpun dan satu rumpun dimiliki oleh banyak kambing gitu. Kemudian masuk ke tabel dimensi. Tabel dimensi ini untuk pengukuran berat badan kambing setiap harinya gitu. Kemudian tabel pemberian pakan ini juga sama, tabel untuk menyimpan data pemberian pakan kambing setiap harinya. Dan tabel pemerahan juga untuk menyimpan data pemerahan kambing pada setiap harinya. Kemudian tabel pemberian obat, tabel status, dan yang ketujuh itu tabel status. Nah, masuk ke 3NF atau normal ketiga ya, yang sebelumnya 7 tabel dipecah menjadi menghasilkan 9 tabel. Yang pertama tabel kambing, masih sama, kemudian tabel rumpun, tabel dimensi, tabel pemberian pakan, tabel pemer tabel pemberian pakan, tabel pakan, kemudian tabel pemerahan, tabel pemberian obat, tabel status, dan yang terakhir itu tabel status. Nah, dari di atas dihasilkan ERD seperti berikut. Jadi di sini kambing, yang pertama kita bahas, kambing itu mempunyai satu rumpun. Satu rumpun dimiliki banyak kambing. Banyak kambing memiliki Satu kambing memiliki satu rumpun, satu rumpun bisa dimungkinkan dimiliki banyak kambing. Kemudian ke dimensi. Nah, satu kambing memiliki banyak dimensi karena ada pengukuran setiap harinya itu. Banyak dimensi dimiliki satu kambing. Kemudian ke pemberian pakan. Pemberian pakan ini kambing membutuhkan banyak pakan. Jadi satu kambing membutuhkan banyak pakan. Kemudian di pemberian pakan berrelasi dengan pakan. Nah, pakan di sini adalah yang stok datanya, yaitu setiap pemberian pakan itu membutuhkan stok pakan. Nah, yang di sini nantinya akan mengurangi stok dari pakan itu sendiri. Nah, kemudian
Lanjut ke yang bagian pemberian obat. Nah, pemberian obat ini satu kambing membutuhkan banyak obat. Banyak obat ini di sini bisa obat untuk apa itu, untuk istilahnya kalau di kambing ada masuk angin itu juga ada, kemudian ada untuk meningkatkan hasil perah, untuk kemudian ada obat obat pencernaan kambing jika kambing itu Eee, memiliki keluhan pada pencernaan. Kemudian di tabel pemberian obat ini bersambung dengan memiliki data stok obat di sini. Nah, lanjut kemudian ke tabel yang ke pemerahan kambing. Satu kambing menghasilkan banyak pemerahan. Di sini untuk mencatatkan pemerahan kambing pada setiap harinya. Kemudian ke status. Satu kambing mempunyai status. Di sini status digunakan untuk mengidentifikasi kambing itu sehat, kambing itu sakit, ataupun kambing itu mati atau jual, dan bahkan kambing ini bisa diperah atau tidaknya di sini. Masuk ke bagian yang selanjutnya yaitu create database. Di sini kita masuk ke localhost, kita menggunakan SAMP, SAMPP, yaitu sebuah web server lokal yang bisa kita pergunakan untuk meng-create sebuah database maupun membuat hosting secara lokal, yaitu di PC kita sendiri itu. Nah, yang pertama yaitu kita mengaktifkannya dengan cara yang Apache, kita menggunakan service dari Apache dan MySQL, karena MySQL ini kan kita pergunakan untuk database, Apache ini kita gunakan untuk web servernya, dan actionnya ini kita start. Nah, ini tadi sudah saya start karena sudah buka ini. Kemudian dari di sini kita bisa menambahkan database. Nah, mulanya dari ini bisa diketik new. Nah, database yang kita akan buat bisa dituliskan di sini. Kemudian kita klik create seperti yang screenshot yang sudah saya lakukan di sini. Nah, setelah database berhasil, kemudian create tabel di sini. Contohnya ini yang peternakan kambing perah sudah saya buat. Create tabel ini bisa menggunakan perintah GUI di sini. Kita dengan mengisikan apa itu di textbox ini, yang textbox kecil ini. Nah, sesuaikan dengan strukturnya seperti apa. Tapi di sini saya menggunakan dengan jenis apa itu sintak. Nah, sintak di sini jadi dari create tabel kambing, kemudian kode tag, ini entitasnya, kemudian ini namanya ini entitas. Nah, ini tipe data, kemudian diikuti panjang data ini nanti akan menentukan banyaknya apa itu data apa yang bisa disimpan di kode AirTag ini. Misal ini 5, jadi nanti maksimal hanya ada 5 nyebutnya 5 part gitu. Nah, not null ini tidak boleh null, jadi harus ada isinya. Dan QR code kita menggunakan varchar karena string kode AirTag. Kemudian QR code ini untuk menyimpan data QR code yang sudah di-generate, ini nanti nama filenya saja, kemudian filenya disimpan di web server nanti di hostingnya nanti kalau itu berjalan di sistem informasinya. Nah, jenis kelamin ini juga varchar, ID rumpun varchar, kemudian di tanggal lahir ini kita menggunakan date, panjang double, tinggi double, tingkat dada double, berat double. Nah, kita menggunakan double, tidak integer, karena double itu bisa kita inputkan sebagai koma, kan juga tanggal apa itu panjang itu kan bisa, misal 100 cm, 5 misalkan gitu. Nah, tinggi itu juga sama, tingkat dada juga, berat misal 10 berat kambing katakanlah 35,25 kilo.
Dan metode perkawinan ini varchar. Di sini hanya ada 2 pilihan, metode perkawinannya itu hanya, alami dan buatan. Buatan itu kawin suntik. Dan tipe kelahiran ini ada yang alami dan juga ada, sesar istilahnya itu, operasi. Dan foto kambing ini varchar karena, yang kita simpan nama filenya saja, sama dengan yang di QR code. Sebetulnya nanti ada file berupa JPEG dan ID status varchar. Nah ini engine InnoDB default charset Latin. Nah ini, kayak default sintaknya di akhirannya, saya masukkan ini. Kemudian karena tadi dihasilkan 9 tabel, maka kita membuat 9 tabel juga di sini. Nah, 9 tabel itu, tadi yang pertama itu tabel rumpun, kemudian masuk ke tabel yang pertama tabel kambing, masuk ke tabel rumpun. Tabel rumpun ini juga sama, kita buat sesuai dengan yang tadi di ERD, hasilkan gitu. Nah, seperti ini, kemudian di tabel dimensi juga sama, ini tabel dimensi untuk mencatat pencatatan dimensi kambing setiap, eee, kurun waktu ya bisa mingguan atau harian, tergantung dari peternakannya. Kalau di sini saya bisa, bisa set sebagai harian. Kemudian pemberian pakan ini wajib di setiap pagi dan sore menurut apa itu, yang saya ketahui di peternakan itu. Nah, kemudian pemberian pakan nah, pemberian pakan ini di sini saya menambahkan sebuah trigger. Trigger ini karena pemberian pakan berhubungan dengan tabel pakan atau, yang dalamnya ada stoknya. Nah, ini saya menggunakan trigger. Trigger di sini dimulai dengan kata pembuka yaitu delimiter. Delimiter dolar kemudian create trigger. Nah, ini membuat trigger, namanya trigger itu apa? After insert on pemberian pakan. Nah, for each row begin update pakan set, kan ini, tabel pakan, kemudian ngeset stok sama dengan stok kurangi new dot banyaknya pakan yang diberikan saat di pemberian pakan ini. Where ID pakan sama dengan new dot ID pakan. Ini ID pakan yang di, tabel pemberian pakan. Nah, ini nanti akan mengupdate otomatis ketika pakan itu diberikan berapa, itu hitungannya kilo, berapa kilo, nanti stoknya pakan itu otomatis akan, berkurang sebesar seberapa kilo tadi. Nah, kemudian diberikan, apa itu, notasi N dan ditutup dengan dolar-dolar. Nah, di sini delimiter titik koma. Kita kirim seperti itu. Nah, kemudian tabel pakan ini, berisi tentang tadi yang, nama pakan berserta stok pakannya itu. Kalau tabel pemberian pakan ini nanti berhubungannya dengan kambingnya, karena ini yang diberikan nanti ke kambingnya. Kemudian selanjutnya ke create tabel pemerahan. Nah, tabel pemerahan ini berguna untuk menyimpan data hasil pemerahan. ID pemerahannya ini berupa, integer yang auto increment yang bertambah sendiri, kemudian hasil pemerahan berapa berapa liter di sini satuannya, kemudian waktu pemerahan, tanggal pemerahan. Nah, kode RTEC ini berhubung dengan tabel kambing. Dan pemberian obat, ini pemberian obat juga data-data obat, pemberian obatnya pada kambing tersebut. Nah, kemudian pemberian obat ini juga sama pada tabel pemberian pakan. Di sini saya menambahkan sebuah delimiter atau, trigger trigger. Nah, trigger di sini juga sama. Ketika memberikan obat, maka, stok obat di tabel obat itu maka akan berkurang sesuai dengan yang diberikan kepada kambing tersebut, begitu. Kemudian lanjut ke tabel obat. Nah, ini tabel obat adalah tabel yang berisi stok obat, nama-nama obat, satuan obat, stok obatnya, seperti itu. Kemudian tabel status. Nah, di sini tabel status nantinya akan mengindikasikan kambing itu sehat, tidak, mati, dijual, bisa diperah ataupun tidak bisa diperah. Nah, ini statusnya nanti nama status, kemudian keterangan, dan tag status. Tag status ini berhubungan nanti ketika di sistem informasinya. Nah, ini saya tambahkan karena untuk
nanti memberikan kayak notice di sistem informasi, "Oh, ini kambing ini bisa diperah berwarna hijau," dan sebagainya, gitu. Sesuai dengan misal kambing ini sakit berarti warnanya kuning, misal kambing ini mati atau dijual itu warnanya merah. Nah, kemudian, struktur dan relasi. Nah, ini di sini sebetulnya kita bisa membuat secara apa itu, melalui GUI-nya, nanti kita menambahkan ini primary key ataupun foreign key. Nah, di sini saya menggunakan model, sintak, jadi masukkan sintak. Nah, ini kita membuat yang relasi tabel yang pertama dari, struktur tabel. Nah, ini tabel kambing, kemudian yang pertama yaitu kita buka dengan kata alter tabel kambing. Nah, menambahkan primary key pada kode RTAG. Kemudian add key ini adalah foreign key atau nanti kunci tujuan, nah dari ID rumpun. Nah, kambing ini kan mempunyai rumpun, rumpun tadi ya dibedakan di tabel sendiri. Nah, di sini di ID rumpun. Kemudian add key-nya ada ID status, ini juga sama, kambing mempunyai status yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kambing itu bisa diperah, ataupun tidak bisa diperah, sakit atau mati atau dijual, seperti itu. Kemudian lanjut, setelah alter tabel kambing kita nah ini yang apa itu, ini tadi yang menambahkan primary key sama foreign key. Kalau yang bawah ini menyambungkan antara primary key dan foreign key. Nah, dengan kata constraint. Masih dibuka dengan alter tabel, kemudian kita constraint, kambing ke foreign key-nya itu ke, eee, akan ID rumpun, reference-nya kepada tabel rumpun dengan ID rumpun. Nah, on delete set null, on update cascade. Nah, ini, untuk default-nya ketika dia apa itu, eee, tabel rumpun itu dihapus, ID rumpun itu dihapus di tabel rumpun, kemudian maka ID rumpun pada tabel kambing itu maka akan di-set null. Nah, kemudian jika di on update, maka akan cascade. Nah, cascade itu, akan diurutkan itu. Kemudian ini bawahnya juga sama, foreign key foreign key-nya ID status menuju ke tabel status dengan di tabel status itu primary-nya ID status. Ketika ID status di tabel status itu di-delete maka akan nge-set null dan on update cascade, seperti itu. Kemudian masuk ke tabel rumpun yaitu alter tabel, ini add primary key kepada ID rumpun tadi. Nah, seperti itu. Alter tabel, add primary key, ditutup dengan titik koma. Kemudian bawahnya juga sama di tabel dimensi, add primary key, ini pakai ID dimensi, kemudian add key-nya ini pakai kode RTAG, foreign key-nya kode RTAG. Nah, jadi di apa tabel ID dimensi ada foreign key yaitu berupa kode RTAG. Nah, primary sambungannya ini adalah di kambingnya di kode RTAG tadi. Kemudian, nah di sini tadi yang sudah saya sebut sedikit sebutkan ada auto increment. Nah, di sini di dimensi kemudian di ID dimensi. ID dimensi ini kan sebetulnya hanya sebagai foreign apa itu primary key saja yang ketika nanti tabel itu isinya dihapus itu bisa terhapus. Jadi akan ada delete from gitu. Nah, itu perlunya adanya primary key di setiap tabel, tapi sebetulnya tidak harus perlu. Jadi ya perlu tapi tidak wajib lah, ini kalau bahasa saya seperti itu. Kemudian di sini alter tabel dimensi modify ID dimensi integernya 5 tadi, ini kan tidak boleh null, not null yang tadi, yang struktur tabelnya. Dan auto increment, nah auto increment ini menambahkan secara otomatis. Jadi nanti misal pengisian pertama, insert into pertama, ID dimensinya 1, kemudian yang kedua ya ID dimensinya 2, berikut sampai tak terhingga nantinya. Kemudian turun ke sini, apa itu, ke bagian ID dimensi juga ada foreign key-nya. Nah, foreign key kode RTAG reference pada kambing.
kode RTag. Nah, on delete set null, on update cascade. Nah, ini sama artinya juga. Kemudian ke bagian tabel pemberian pakan, ini add primary-nya ID, ID nanti ini auto increment, kemudian add key-nya ID pakan karena nanti berhubungan dengan tabel pakan yang berguna untuk mengurangi stok pakan, kemudian add key foreign key ini, dua-duanya foreign key ke kode RTag. Kode RTag-nya ini berhubung dengan itu tabel kambing, namanya juga kode RTag dan dikirim. Nah, kemudian di sini auto increment, alter tabel, pemberian modify ID pemberian pakan. Nah, kemudian integer 5 not null auto increment. Nah, ini nanti menambahkan secara otomatis auto increment. Dan sama di pemberian pakan ini ada foreign key berupa ID pakan berhubung dengan pakan. Nah, ini nanti misal ada dihapus di bagian tabel pakan ini, maka akan nge-set null. Dan pemberian pakan juga foreign key ada foreign key di kode RTag berhubung dengan tabel kambing dengan entitas kode RTag. On update set null, on update cascade ini juga sama. Kemudian selanjutnya yaitu tabel pakan ini untuk stok pakan. Di sini add primary key-nya ID pakan. Ini tidak auto increment karena nanti ada kode-kode pakan, misal ini dedaunan, ini dedak dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan jenisnya menurut apa itu aturan dari peternakan tersebut. Dan tabel pemerahan ini menambahkan alter tabel pemerahan, tambahkan primary key ID pemerahan. Nah, kemudian add foreign key-nya kode RTag ini berhubung dengan tabel kambing tadi. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ini menambahkan auto increment di ID pemerahan. Karena ID pemerahan nanti tidak perlu diisi, hanya kita berikan ID, ketika otomatis data masuk, maka ID-nya terisi dengan auto increment. Dan selanjutnya ini yang masih di tabel pemerahan, kemudian menambahkan foreign key di kode RTag, reference atau berhubung dengan kode tabel kambing, entitasnya yaitu kode RTag sini. Nah, kemudian on delete set null, on update cascade. Kemudian ke tabel pemberian obat. Tabel pemberian obat ini kita menambahkan sebuah primary key yaitu ID. Foreign key-nya ID obat ini berhubung dengan tabel stok obat. Nah, kemudian selanjutnya yaitu add foreign key, mohon maaf ini dengan kode RTag ini nanti berhubung dengan kambingnya, tabel kambing gitu. Kemudian yang selanjutnya yaitu ini alter tabel untuk menambahkan auto increment di pemberian obat, ID di pemberian obat. Selanjutnya yaitu menambahkan foreign key di sini. Add constraint pemberian obat, foreign key-nya ID obat. Nah, ini berhubung dengan tabel obat dan ID obat on delete set null on update cascade. Pemberian obat juga berhubung dengan foreign key-nya di kode RTag berhubung dengan tabel kambing, kemudian dengan entitas kode RTag on select set null on update cascade seperti ini. Nah, kemudian tabel obat ini ada kita menambahkan primary key di tabel ID obat. Nah, ini di sini tidak auto increment karena nanti ada ID tertentu di situ yang unik gitu. Nah, kemudian tabel status ini juga kita menambahkan ID primary key karena statusnya itu nanti akan kita sebut sebagai inisial status 1, status 2, status 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita hasilkan relasi seperti ini. Di sini total 9 tabel. Yang pertama tabel utamanya di tabel kambing ini. Nah, di sini ada mungkin menimbulkan pertanyaan, di sini ada panjang, tinggi, lingkar dada, berat. Dan di dimensi juga sama, berarti ada redundansi. Kalau di sini saya lebih asumsi pribadi saya sendiri karena pencatatan kambing itu dimulai ketika kambing itu ada di peternakan itu. Nah, jadi data awal, data master itu saya masukkan di sini, di bagian data kambingnya, karena saya kira
ini adalah yang apa itu, yang paling awal, jadi harus dicatat sekian. Nah, kemudian kalau yang di tabel dimensi ini adalah tabel mungkin pertambahan atau pengurangan berat, eee, panjang, tinggi, lingkar dada dari kambing tersebut. Nah, di sini dari, kode RTEC berhubung kepada tabel dimensi, tabel pemberian obat, dan tabel pemerahan, tabel pemberian pakan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada tabel rumpun seperti ini. Hasil relasi di antara 9 tabel itu seperti ini. Pemberian pakan, kemudian mengurangi pada stok pakan, pemberian obat mengurangi stok pada obat. Nah, seperti itu. Karena yang mengurangi stok hanya di pakan dan pemberian obat. Kemudian, nah ini insert dummy data. Ini sudah saya siapkan dummy data, kemarin sudah saya masukkan di tabel kambing. Nah, ini sudah ada 13 kambing untuk set dummy data. Saya menggunakan model sintak. Jadi sebetulnya bisa GUI seperti yang saya jelaskan tadi, tapi di sini saya menggunakan model sintak. Nah, insert into nama tabel, kemudian diikuti dengan entitas-entitasnya. Values, nah values-nya ini merupakan record-nya. Nah, record-nya ini bisa diisikan sesuai dengan urutannya tadi. Ini kan kode RTEC. Nah, kode RTEC, kemudian QR code, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini KMB01, KMB01.png, betina, RM, bagi berikut. Nah, ini nanti akan diakhiri oleh titik koma untuk close sintaknya itu nanti di titik koma. Soalnya ini panjang jadi paling sampai bawah. Nah, kemudian insert dummy data di rumpun. Nah, dummy itu maksudnya data bayangan atau data bukan asli untuk tujuan apa itu pengisian database seperti inilah. Untuk kita kan di sini ngetes tester. Dan tabel dimensi juga sama, insert into dimensi, ID dimensi panjang, tinggi, lingkar, berat, tanggal, waktu, kode RTEC values. Kemudian insert into tabel pemberian pakan, sama juga insert into pemberian pakan, ID pakan, kode RTEC, waktu pakan, tanggal pakan, banyak pakan, values-nya apa aja, isi entitasnya apa aja, record-nya itu apa aja di sini. Kemudian kita klik kirim. Tabel pakan juga sama, kita insert into seperti ini. Kemudian tabel pemerahan juga sama, insert into. Tabel pemberian obat kita insert into juga sama seperti ini, values. Kemudian lanjut ke tabel obat juga sama, insert into tabel obat. Dan tabel status, insert into status, ID status, nama status, keterangan, tag status. Nah, ini tag status sukses, warning, info, danger, sukses. Nah, values-nya ini. Dan di titik koma, diakhiri dengan titik koma. Kemudian diklik kirim. Nah, masuk ke query terapan. Di sini query terapan itu klausannya select bintang from. Nah, ini saya contohkan yang dari tabel kambing, select bintang from kambing. Saya sudah contohkan di sini. Nah, ini keluar semua select bintang. Bintang itu artinya all, semuanya dari semua recordnya itu dikeluarkan. Totalnya ada 13 dari baris 0 ke baris 12. Nah, jadi tidak baris 1 tapi baris 0. Dimulai dari 0 kemudian sampai ke 12. Maka totalnya adalah 13 data, 13 baris rows atau record. Dan ini juga sama, select bintang from rumpun. Ditampilkan 6 data. Kemudian selanjutnya dari tabel dimensi, select bintang from dimensi. Di sini menghasilkan 96 total baris. Nah, kemudian select bintang from dari tabel pemberian pakan. Ini menghasilkan 1464. Nah, ini dummy data yang kemarin saya buat sebesar sekian ini. Kemudian select bintang from pakan. Nah ini menghasilkan 10 karena ada 10 jenis pakan di sini. Kemudian select bintang from pemerahan. Nah, ini data pemerahannya yang saya masukkan hanya sekitar 550. Kemudian select bintang from pemberian obat. Pemberian obat ini
untuk mencatat tadi apa itu, tindakan pemberian obat kepada kambing tersebut. Nah, select bintang from, kita men-select bintang artinya semua, from dari tabel. From dari mana? Nah, ini nama tabelnya. Kemudian select bintang from obat, tabel obat, dihasilkan 4 baris. Karena hanya 4 obat. Dan select bintang from dari tabel status 1 sampai dengan status 6. Sehat, sakit, perawatan kesehatan, terjual, mati, laktasi sehat. Nah, laktasi sehat ini dalam kondisi menyusui. Jadi kalau kambing dalam kondisi masih menyusui itu baik apa itu paling menghasilkan paling banyak susu kambingnya itu. Menurut peternakan yang saya tanyai dulu itu. Nah, kemudian ini kelewatan. Mohon maaf ini tadi melencar dikit. Oke, seperti itu tabel obat. Nah, ini dari terapan kita dari query kemudian kita ke fungsi agregasi. Sini ada yang pertama itu ada count, sum, average, kemudian ke max, minimal. Nah, ini 5. Saya mencontohkan 5 fungsi agregasi. Nah, di sini select count apa itu kode RTAG from pemberian pakan where di mana kode RTAG sama dengan KMB01. Nah, jadi kita select count itu jumlahnya berapa? Jumlahnya berapa kode RTAG dari tabel pemberian pakan di mana kode RTAG itu sama dengan KMB01. Nah, dapat dihasilkan apa itu pemberian pakan kepada kambing dengan kode KMB01 itu sudah sebanyak 122 kali pemberian pakan. Kemudian setelah yaitu masuk ke sum. Nah, ini untuk menjumlahkan. Nah, sum ini menjumlahkan. Kemudian sini saya menggunakan select sum dosis. Nah, ini entity dosis dari pemberian obat, dari tabel pemberian obat, di mana where kode RT kambing itu sama dengan KMB 002. Nah, ternyata dapat disimpulkan dosis yang diberikan itu sejumlah 80. Nah, 80 ini seingat saya kelihatan ini 80 ml. Jadi sudah diberikan sebanyak obat 80 ml. Kemudian average ini sebuah rata-rata. Nah, rata-rata ini bisa diambil dari sebuah banyaknya data yang dihasilkan. Nah, ini saya di sini select average hasil pemerahan, entity hasil pemerahan dari tabel pemerahan di mana kode RT kambing itu sama dengan 003. Nah, di sini dihasilkan pemerahan pada kambing 003 itu sudah mencapai 1.254,918 sekian liter. Nah, banyak juga ternyata ini. Berarti kambingnya produktif. Nah, kemudian yaitu maksimal, fungsi agregasi maksimal ya di sini. Saya menggunakan select max, entity-nya berat from tabel dimensi tadi. Kemudian di mana kode RTAG itu sama dengan 04, KMB 04. Nah, jadi paling pencatatan di kambing 04 itu yang paling berat itu dicapai di angka 71 kg. Kemudian minimal. Nah, ini yang fungsi agregasi kelima yaitu minimal. Minimal di sini saya mengambil dari select min, ini entity-nya entity stock from pakan. Pakan ini tabel pakan. Nah, stoknya yang paling minimal itu ternyata 10. Nah, seperti itu. Kemudian masuk ke bagian operator. Operator ini ada aritmatika, kemudian ke bawah ini ada pembanding, logik, kemudian in, between, not, yang terakhir adalah like. Nah, ini yang pertama adalah yang kita bahas yang
Aritmatika, operator aritmatika. Aritmatika ini ada prioritas, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan div. Nah, dan kita mulai dari ini yang pertama yaitu di aritmatika prioritas. Nah, prioritas ini menggunakan titik apa itu? Menggunakan tanda kurung. Tanda kurung maksud saya tanda kurung. Nah, di sini select stock dikalikan 3 dalam kurung 3 plus 4 dibagi dengan 2 from pakan. Nah, ini hanya apa itu stok itu dikalikan dengan 7 yang dibagi 2 berarti stok dikalikan dengan 3,5 setengah. Nah, berarti ini di sini itu temporer, maksudnya temporer itu hanya kita tidak mengganti atau mengupdate data, jadi hanya menampilkan dengan logik seperti ini. Kemudian yang tadi adalah prioritas, yaitu menggunakan tanda kurung, kemudian penjumlahan. Di sini penjumlahan, nah di sini ada contohnya. Dari select kode RTAG berat, yang kita select adalah entitas kode RTAG, kemudian berat. Nah, setelah berat, kemudian ini kita nambah satu kolom, yaitu berat plus 10. As ini untuk mengganti nama aliasnya. Nah, aliasnya itu berat underscore tambah. Kemudian from tabel kambing. Nah, ini di sini kode dihasilkan itu dihasilkan baris seperti ini. Jadi kode RTAG beratnya yang semula 50 kita tambah 10 menjadi 60. Nah, seperti ini. Kemudian pengurangan. Nah, pengurangan di sini saya menggunakan yang dari tabel obat, select nama obat, stok obat, kurangi 50 stok pengurangan from obat. Nah, ini sama yang tadi atasnya. Yang stoknya 990 kurang terus menjadi 940. Kemudian perkalian ini saya menggunakan yang hasil pemerahan dari tabel pemerahan. Nah, di sini select kode RTAG hasil pemerahan dikalikan 10 kali from tabel pemerahan di mana kode RTAG kambing sama dengan KMB 05. Nah, jadi di sini dihasilkan hasil pemerahan kambing itu 1.200 liter, kemudian kita kalikan 10 menjadi 12.000. Nah, kemudian pembagi di sini saya mengambil dari pemberian pakan. Kemudian select kode RTAG banyak pakan, banyak pakan dibagi 10. Kita namakan kolom itu dibagi 10 from tabel pemberian pakan di mana kode RT kambing itu KMP 06. Nah, ini kita hasilkan pemberian pakannya ini dibagi 10 menjadi 0,5 kilo. Kemudian modulo ini sisa bagi. Nah, di sini saya menggunakan dari select from select kode RTAG kemudian panjang, kemudian panjang dipersenkan ini notasi modulo 3 sisa bagi from dimensi dari tabel dimensi di mana kode RT kambing sama dengan 07. Nah, ini semisal 102 dibagi 3 sisa baginya 0. 104 dibagi 3 sisa baginya 2, 106 dibagi 3 sisa baginya 1 dan seterusnya sampai bawah. Kemudian div ini pembulatan. Nah, pembulatan. Jadi div ini pembulatan dari apa itu? Dari bilangan di depannya. Nah, di sini select kode RTAG dosis dan dosis div 3 pembulatan from pemberian obat where kode RTAG sama dengan KMB 08. Seperti ini dosisnya 10. Nah, pembulatannya itu menjadi 3. Nah, kemudian masuk ke yang kedua yaitu pembanding.
Banding di sini saya menggunakan tidak sama dengan, pembanding tidak sama dengan. Nah, select nama obat, satuan obat from tabel obat, di mana satuan obat tidak sama dengan mililiter. Maka akan ditampilkan nama obatnya antibiotik, satuan obatnya butir atau kapsul. Berarti selain antibiotik adalah satuan obat itu bisa mililiter, berarti satuan obat itu mililiter karena selain dari mililiter, maka yang tampilannya antibiotik. Kemudian logic. Nah, logic ini di sini saya menggunakan contoh OR, yaitu select kode RTAG ID rumun from tabel kambing, di mana ID rumun sama dengan rumbu RM01 atau ID rumun sama dengan RM02. Maka akan dihasilkan kambing yang memiliki memiliki rumpun RM01 dan RM02, yaitu KMB03, KMB04, 13, KMB05, dan KMB06. Kemudian yang selanjutnya itu yaitu in. Nah, ini saya mencari dari select ID pakan, nama pakan, dari tabel pakan, kemudian di mana ID pakan berisi ID-nya pakan itu yang PKN01, PKN02, PKN03, PKN02, PKN01, PKN05, PKN02, dan PKN06. Nah, dihasilkan seperti ini. Nama pakannya dari PKN01 rumput gajah, 02 dedak, 05 daun rembesin, 06 daun nangka. Dan Bitwin ini mencari data di antara notasi pertama dan notasi kedua. Nah, maksudnya itu parameter pertama dan parameter kedua. Nah, di sini saya mengambil dari pencatatan dimensi, yaitu select kode RTAG, lingkar data from tabel dimensi, di mana lingkar dada berada di antara 53 cm sama dengan 58 cm. Nah, maka akan dihasilkan seperti ini sebanyak 38 baris. Nah, ini yang saya cuplik hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hanya 6 baris dari 38. Kemudian yaitu not. Nah, not di sini tidak. Nah, kemudian tidak itu maksudnya apa? Nah, di sini saya menampilkan dari select nama status, tag status, from tabel status, di mana tidak tag status itu sama dengan warning. Nah, jadi maksudnya yang dicari itu yang tidak warning. Nah, maka di sini menampilkan nama status sehat, terjual, mati, laktasi. Nah, tag statusnya sukses, info, danger, dan sukses. Nah, di sini tidak ada tag status warning. Kemudian like ini lebih ke untuk varchar ya, untuk tidak hanya varchar juga bisa integer, itu integer double bisa untuk mencari data yang mengandung mengandung kata atau angka itu. Nah, semisal di sini saya mencontohkan dari select nama rumpun, koma keterangan dari tabel rumpun, di mana keterangan like persen-persen di awal ini berarti depannya itu bebas, kemudian setelah persilangan itu bebas katanya. Nah, di sini menghasilkan 3 dari tabel rumpun, yaitu nama rumpun Sapera, Jawarandu, peternakan, etawan. Nah, ini like-nya persilangan persen ini di sini. Kata depannya persilangan ada kambing. Nah, ini termasuk. Dan belakangnya persilangan itu dari. Nah, ini bisa masuk. Misal persilangan bukan dari persilangan silang. Nah, ini silang nanti masuk di sini. Tapi tidak ada data silang, jadi persilangan silang tidak ada di sini, hanya ada 3. Oke, ternyata kita sudah mencapai penghujung presentasi yang tadi sudah saya sampaikan dari mulai awal pembuatan tabel dan normalisasi. Setelah normalisasi, saya membuat sebuah ERD, kemudian create tabel. Setelah create tabel tadi membuat sebuah primary key, foreign key. Setelah primary key, foreign key jadi, kemudian saya merelasikan tabel. Nah, kemudian setelah saya merelasikan tabel, saya melakukan data manipulasi language. Nah, ini tadi saya insert into insert dummy data. Nah, di sini kemudian
setelah itu data manipulation language untuk insert data, dan saya menerapkan dari query terapan, select, from, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi agregasi, ini juga dari count, sum, average, maksimal, minimal. Nah, kemudian masuk ke operator yaitu aritmatika, ada prioritas, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, sisa bagi, div tadi, yang pembulatan, kemudian masuk yang apa itu operasi pembanding, kemudian logik ini ada or, and, apa itu ya sebagai itulah. Kemudian ada pembanding ini ada sama dengan, tidak sama sekali di sini, bilangnya gitu. Nah, kemudian ada in yang harus mengandung, kemudian between data di antara range angka sekian sampai angka sekian, kemudian ada not, tidak bagian itu. Nah, kemudian like itu yang seperti ini gitu, nanti seperti itu, ini seperti persilangan ini ada, nah persen ini ada maksudnya, persen di awal, di depan persilangan itu katanya bebas, persen di belakang itu bebas. Nah, ini misal persen depan ini dihilangkan, berarti paling depan itu harus kata persilangan, kemudian belakangnya bebas. Nah, seperti itu sudah cukup. Mungkin saya tidak langsung apa itu hard code di sini, karena kemarin sudah saya cicil untuk memasukkan, untuk apa itu membuat tabel, membuat apa itu insert into, kemudian select untuk data manipulation DML, bermula dari DDL, data definition language, kemudian ke data manipulation language. Di sini sudah saya lakukan. Jadi ini saya buat laporannya seperti ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurangnya, itu adalah kekurangan dari saya. Selebihnya apa itu mungkin ada koreksi dari teman-teman ataupun dari Bu Linda terkait proyek ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.